Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali kita akan melanjutkan kisah perjalanan Bang Harvey. Setelah menyelesaikan masalah di Longmen, Harvey kembali ke Gunung Eden. Namun, di tengah perjalanan, dia dicegat oleh orang-orang dari Sekte Bumi. Dan bersama gameplay ini, langsung saja, mari kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5995 sampai 5999. Chapter 5995. Pada saat ini, bukan hanya Winston Kennedy yang terpana, tetapi semua orang di belakangnya juga tercengang. Bahkan Kali Howell melihat pemandangan ini dengan mulut sedikit terbuka, dan tidak bisa mempercayainya. Tetapi Winston Kennedy yang dapat menjadi petinggi pertama cabang Longmen di Outskirt. Meskipun dia selalu bertindak arogan dan mendominasi, dia masih memiliki beberapa otak untuk digunakan. Tak lama kemudian, dia akhirnya mengerti. 80% Harvey York berperan di dalamnya. Kali Howell baru saja mengungkapkan identitas Harvey York, dan Harvey York begitu sombong, ditambah lagi dengan sikap pamannya barusan. Ini sudah menunjukkan bahwa identitas Harvey York tak terbayangkan dan sangat menakutkan. Setelah mata Winston Kennedy berkedut sejenak, dia harus mengakui nasihatnya. Dia memandang Harvey York dan berkata dengan sedikit kesulitan. "Saudara, aku benar-benar menyesal. Aku punya mata tapi tidak tahu gunung yang tinggi. Aku juga memintamu untuk melupakan semua yang sudah aku lakukan. Dan aku harap, tolong maafkan aku. Aku tidak hanya akan mengundurkan diri dari posisi wakil presiden pertama, tetapi aku juga akan menyelesaikan masalah eksternal. Aku hanya memintamu melepaskanku." Itu dianggap saling memberi wajah. Pada saat ini, sikap Winston Kennedy sangat rendah, dan dia sendiri merasakannya sikap rendah seperti itu sudah cukup untuk mewakili ketulusannya. Dan apa yang dilakukan Winston Kennedy membuat gadis-gadis cantik di belakangnya sedikit tertegun. Jelas mereka tidak dapat memahami satu sama lain. Tetapi Harvey York sangat menarik, dia bisa membuat Winston Kennedy menundukkan kepalanya untuknya. Dengan panggilan telepon sederhana, bahkan dapat menekan Winston Kennedy, itu sudah cukup untuk menunjukkan energi yang luar biasa. Memikirkan ejekan dan penghinaan untuk Harvey York barusan, wanita cantik ini merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika bukan karena kesempatan yang salah, beberapa dari mereka ingin melompat ke sisi ke Harvey York. Harvey York tampak datar, melirik Winston Kennedy, dan berkata, "Apakah kamu sudah lupa apa yang baru saja aku katakan? Berlututlah dan minta maaf kepada Kali Howell. Patahkan tanganmu sendiri. Ayo, segera selesaikan kekacauan di luar. 3 hal, tidak ada yang bisa dilewatkan, mengerti?" Mata Winston Kennedy berkedut, dan dia tersenyum pahit. "Saudara, kamu sangat kuat, dan aku jelas bukan lawanmu. Ini juga karena salahku. Tapi, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Aku seorang petinggi. Apakah terlalu berat bagimu untuk melepaskan salah satu tanganku?" Harvey York berkata dengan enteng. Jika orang membuat kesalahan, mereka harus mengakuinya. Dan harus siap menerima hukuman. Aku mengajarimu pelajaran untuk kebaikanmu sendiri. Jika itu orang lain, kamu akan menjadi mayat sekarang, mengerti? Tentu saja. Kamu bisa berpura-pura tidak mendengar kata-kataku. Tetapi orang-orang dari tim penegak hukum di luar pasti menegakkan hukum tanpa memihak. Aturan Longmen, sebagai wakil presiden cabang pertama, harusnya sangat akrab dengan itu kan? Kesalahan yang kamu lakukan, bukankah hukuman itu tidak berlebihan? Mendengar kata-kata polos Harvey York, beberapa wanita cantik hanya merasakan itu napas mereka hampir mandek. Bukan hanya sombong. Tindakan Harvey York membawa ketenangan yang tak terkatakan. Seolah-olah apa yang dia katakan adalah kata-kata emas, selama satu kalimat diucapkan, semua orang harus patuh. Yang paling penting adalah meskipun kata-kata Harvey York sederhana dan tidak ada yang istimewa darinya. Namun, dengan sikap seperti itu, membawa paksaan yang tak terkatakan. Itu menyebabkan semua orang menundukkan kepala di depannya. Winston Kennedy juga menarik napas dalam-dalam. Dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York, dan mencoba untuk melawan. Chapter 5996. Tapi pikiran itu hanyalah pikiran impulsif semata. Setidaknya Winston Kennedy tahu betul bahwa jika dia melawan saat ini, tim penegak hukum di luar mungkin tidak akan memberinya muka. Sebagai orang dari Longmen, dia sangat menyadari cara kerja aula penegakan hukum Longmen. Begitu pamannya tidak berani melindunginya, maka semua yang dia lakukan di masa lalu akan digali satu persatu. Aula penegakan hukum pasti akan menghukumnya karena beberapa kejahatan, meninggalkannya mati tanpa penguburan yang layak. Tentu saja, poin yang paling penting adalah Harvey York mampu menakuti Brice Kennedy menjadi penasihat langsung, yang tampaknya menunjukkan identitas Harvey York yang tak terbayangkan. Dan identitas seperti itu, yang sebagian besar tidak mampu dia dapatkan sepanjang hidupnya.
Memikirkan hal ini, Wenson Kennedy mengambil napas dalam-dalam, berdiri perlahan, dan memaksa tubuhnya untuk berlutut. Namun nafas terakhir di hatinya, membuatnya tidak berlutut. Harvey York bisa merasakannya, dan berkata dengan ringan. Berlututlah jika kamu ingin berlutut. Keluarlah jika kamu tidak mau. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Kali Howell melihat pemandangan ini dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak berbicara. Ekspresi Wenson Kennedy berubah, dan dia akhirnya berkata dengan suara gemetar. Saudaraku, aku akan mematahkan kedua tanganku. Aku akan berlutut. Itu yang kamu mau kan? Meskipun sangat menyedihkan untuk mematahkan tangannya, Wenson Kennedy tahu lebih baik jika dia berlutut. Dia akan menjadi lelucon terbesar di lingkaran kelas atas di masa depan. Pada saat ini, ia juga berharap untuk mempertahankan sedikit martabatnya. Baiklah. Dua tangan. Harvey York mengangguk ringan. Tapi setelah mematahkan tangan, kamu masih harus berlutut. Pada saat ini, Wenson Kennedy tidak sabar untuk mencekik Harvey York secara langsung. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia benar-benar tidak berdaya atas perilaku Harvey York yang tidak menunjukkan wajah apa kepadanya. Baik. Aku akan melakukannya. Wenson Kennedy mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berlutut di depan Kali Howell. Nona Howell, aku minta maaf. Aku sudah berbuat hal gila karena ambisi serigalaku. Itu semua salahku. Setelah selesai berbicara, Wenson Kennedy meraih tangan kirinya dan mematahkannya. Kemudian dia membanting tangan kanannya ke tanah lagi. Meskipun tidak ada darah yang menetes, Wenson Kennedy lengan langsung membengkak. Rasa sakit yang tak terkatakan dirasakan di seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak berani membuat suara. Wanita cantik yang mengikutinya terlihat pucat ketakutan pada saat, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Kejam. Benar-benar kejam. Wenson Kennedy mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan setelah waktu yang lama, dia mendapatkan kembali ketenangan. Saudaraku, mari kita lakukan ini. Ya, kamu memiliki keberanian. Harvey York mengangguk. Tapi ingat untuk membuat semua orang di pintu pergi sebelum kamu pergi. Kalau tidak, aku akan membiarkan Bliss Kennedy memberiku penjelasan. Wenson Kennedy tertegun sejenak. Dia masih berpikir untuk menemukan cara untuk membalas dendam. Tapi sikap Harvey York terhadap Bliss Kennedy membuatnya tiba-tiba memiliki pikiran. Begitu pikiran ini muncul, itu membanjiri kepalanya dengan gila. Sejauh yang dia tahu, di seluruh Longmen, nama keluarganya adalah York, dan dia begitu arogan sehingga dia bahkan tidak bisa memberikan wajah kepada Bliss Kennedy. Hanya ada satu di dunia. Itu di bawah satu orang, di atas 10 juta orang, Tuan Muda Longmen. Chapter 5997. Setelah Wenson Kennedy dan rombongannya pergi, Harvey York duduk dengan tenang di samping Kali Howell. Setelah Annie Serai tertegun sejenak, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan membawa secangkir teh panas. Tuan Muda York, sekali lagi terima kasih telah membantu kami memecahkan masalah. Kali Howell memandang Harvey York dengan terburu-buru dan malu. Hanya saja Wenson Kennedy benar-benar sulit untuk dihadapi. Meskipun kamu kuat, tapi ini bisa membuatmu kesulitan. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Bukan masalah. Jika aku bisa membersihkannya sekali, maka aku bisa membersihkannya untuk kedua kalinya. Jika dia pintar, dia harus mengerti bahwa mulai sekarang, dia tidak boleh memprovokasiku, dan tentu saja, dia tidak bisa memprovokasimu. Mendengar kata-kata tegas Harvey York, Kali Howell tidak bisa berkata apa-apa. Menguntungkan, dia mungkin menebak bahwa Harvey York harus memilikinya identitas yang luar biasa. Tapi dia wanita yang cerdas. Karena Harvey York tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dia tidak akan bertanya. Setelah dengan santai minum beberapa teguk teh, mengobrol dengan Kali Howell, dan mendorongnya untuk mengurus cabang di luar Longmen, Harvey York mengambil inisiatif untuk pergi. Adapun Kali Howell yang memiliki beberapa ide tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk memperkuat cabang Longmen, dia juga tidak berkomitmen. Lagi pula, cabang Longmen saat ini di outskirt bukanlah yang terkuat. Kali Howell punya beberapa ide untuk membuat cabang di outskirt menjadi lebih kuat. Bahkan jika ada sesuatu yang salah dalam prosesnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar jika Yasmin Osborne juga berperan di dalamnya. Harvey York masih berpikir untuk membiarkan kepala cabang Longmen memerintah ketika dia pergi. Sehingga Kali Howell atau Yasmin Osborne bisa berhak memutuskan urusan cabang di outskirt. Awalnya Kali Howell ingin mengundang Harvey York untuk makan malam bersama, tapi Harvey York tidak bermaksud mengganggu dan pergi. Lagi pula, masalah hari ini tidak terlalu merepotkan, dan Yasmin Osborne pasti akan bisa menyelesaikannya ketika dia datang. Namun, Yasmin Osborne sengaja menunjukkan kelemahan dan meminta bantuan. Harvey York terlalu malas untuk memikirkan apakah dia punya pikiran lain. Namun dia juga tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Kali Howell. Setengah jam kemudian, Harvey York naik taksi ke kaki Gunung Eden. Sekitar 5 km dari area villa, taksi yang ditumpanginya mogok.
Harvey York tidak mengatakan apapun, tetapi dia turun dari mobil dan berjalan menuju gerbang villa dengan ekspresi acuh tak acuh. Aneh untuk mengatakan bahwa ada banyak mobil di jalan pada hari kerja, tapi hari ini tidak ada satu mobil pun yang terlihat. Bahkan lampu jalan yang awalnya bersinar tidak bertenaga, semuanya menjadi gelap. Tepat ketika Harvey York menyipitkan matanya, dia melihat mobil menderu di depan jalannya. Segera, beberapa mobil Toyota Domineering tanpa plat nomor langsung menghalangi jalannya. Segera setelah itu, suara keras keluar, pintu mobil terbuka, dan kemudian selusin biksu prajurit berjubah kuning cerah berjalan keluar. Dan di belakang para beku ini, ada 4 sosok dalam jubah biksu gelap berjalan keluar. Gerakan mereka tampak agak kaku dan lambat, dan ada jejak aura mayat di tubuh mereka. Tetapi untuk beberapa alasan, aura dingin dan tak tertandingi menyebar dari mereka. Yang paling penting, keempat sosok ini menatap Harvey York dengan kekosongan, meskipun ada niat membunuh di dalamnya. Sekte Bumi, Biksu Iblis. Harvey York sedikit menyipitkan mata, lalu tersenyum dan berkata, "Menurutku, tidak aneh kamu dapat menghentikanku. Yang membuat aku penasaran adalah orang-orang yang tinggal di Gunung Eden ini adalah orang-orang besar dan berpengaruh. Bagaimana kamu bisa mencegah mereka keluar atau pulang?" Chapter 5998. Salah satu biksu memandang Harvey York dari atas ke bawah untuk sementara waktu, dan lalu berkata dengan dingin, "Apakah itu sulit? Selama mereka menemukan alasan untuk memperbaiki jalan, mereka secara alami akan mengambil jalan memutar. Ini bukan satu-satunya jalan kembali ke Gunung Eden kan?" "Aku mengerti." Harvey York mengangguk. "Sepertinya sopir taksi tadi juga orang suruhanmu. Apakah kamu sudah lama menungguku? Lalu apakah kamu diperintahkan oleh Amos Augustus atau Stephen Augustus?" Biksu pemimpin berkata dengan suara rendah. "Nak, apakah kamu belum memahami situasinya? Orang yang terkepung sekarang adalah kamu, dan orang yang memenuhi syarat untuk bertanya pertanyaan adalah kami. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu memaksa Serval untuk berlutut dan mengakui kesalahannya? Apakah kamu membuat Tuan Muda Hik pingsan? Apakah kamu membuat Sila Garcia harus jongkok di kantor polisi sekarang?" Ketika dia mengatakan ini, aura biksu yang memimpin menjadi agresif. Pada saat ini, energi yang dia keluarkan bahkan dapat menekan Harvey York. "Sepertinya Amos Augustus." Mendengar ini, Harvey York tersenyum. "Namun, bukankah Tuan Mudamu memperingatkanmu untuk tidak memprovokasiku baru-baru ini? Atau apakah kamu pikir aku telah menghancurkan bisnismu baru-baru ini?" "Oh, begitu. Winston Kennedy sangat berani, dia benar-benar melakukan kejahatan berturut-turut. Itu pasti karena dorongan Sekte Bumi di belakang layar. Kamu ingin menggunakan tangan Winston Kennedy untuk mengontrol cabang Longman di Outskirt. Tidakkah menurutmu kamu terlalu ambisius? Kamu bahkan ingin campur tangan dalam masalah 4 pilar. Kamu sepertinya benar-benar mencari kematian. Biasanya, Sekte Bumi yang menderita kerugian satu demi satu, mereka tidak akan bertindak sesuka hati. Tapi sekarang mereka tidak sabar untuk bunuh diri. Tampaknya mereka telah merusak rencana Sekte Bumi. Karena kamu tahu mengapa kamu ingin mati, maka aku bisa memberimu kesempatan." Pada saat ini, jendela kopilot dari Toyota Domineering perlahan terbuka, dan menampakkan sosok berwajah tua. Beberapa bekas luka bakar terlihat di kepalanya. Dia memandang Harvey York dengan jijik saat ini, dan berkata dengan dingin, "Di Outskirt, mereka yang menyinggung Sekte Bumi tidak pernah memiliki akhir yang baik. Terlebih lagi, kamu telah merusak urusan penting Tuan Muda dari Sekte Bumi satu demi satu. Sekarang, Henry King dan Tuan Muda Augustus meminta penjelasan darimu. Kami semua tidak ingin mereka merasa malu. Jadi, selama kamu menghapus dirimu sendiri saat ini, menyerahkan diri dan membiarkan kami membawamu pergi. Aku bisa berjanji untuk tidak melenyapkanmu." Ketika dia mengatakan ini, para pria kepala botak itu mencibir dan sedikit menyeringai. Orang biasa hampir tidak bisa menahan untuk menggigil ketika mereka melihat senyum seperti ini. Ini adalah salah satu dari 2 pelindung hebat di sekitar Amos Augustus, Serval. Juga tuan rumah malam ini. Harvey York memandang Serval dengan penuh minat saat ini, tersenyum dan berkata, "Karena kamu tahu banyak hal, kamu pasti sudah memahami kekuatanku. Dalam keadaan ini, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku. Dan mengancamku untuk menghancurkan diriku sendiri. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu bodoh? Oh, Dewa Perang Belaka. Kamu pikir kamu tak terkalahkan di dunia?" Serval mencibir. "Anak muda, tidakkah kamu tahu bahwa di atas langit masih ada langit?" Chapter 5999. Sejak aku muncul malam ini, semuanya pasti sudah disiapkan sepenuhnya. 4 formasi biksu iblis ini dapat melawan Dewa Perang. Selain itu, ada 18 beku di sini, yang dapat membentuk 18 mantra formasi pembunuhan, dan mereka juga bisa melawan Dewa Perang. Belum lagi kekuatanku, jauh dari apa yang kamu bisa membayangkan. Selama kami mengambil tindakan, Dewa Perang bukan masalah.
Jika kamu tidak dapat mencapai alam yang sangat dekat dengan kesatuan surga dan manusia, aku akan bisa melenyapkanmu dengan mudah. Serval terlihat sangat percaya diri dan merasa tak tertandingi. Semua dalam tergantung padamu. Jika kamu bijaksana, lumpuhkan dirimu sendiri, dan kami dapat menyelamatkanmu penderitaan. Tapi kalau kamu tidak tahu bagaimana memutuskan, aku yang akan memutuskannya. Kamu tidak hanya harus dihapuskan, tetapi kamu juga harus mematahkan tulangmu satu demi satu. Setelah mengatakan ini, Serval menghela nafas dalam-dalam. Tentu saja, anak muda yang memiliki sedikit keterampilan selalu ingin menjadi puas. Jika kamu berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan dewa perang, kamu dapat bebas dari kematian hari ini. Kamu bisa melawan, ambil tindakan. Aku akan memberitahumu, apa artinya hidup. Harvey York tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Aku sama sekali tidak takut. Lagi pula, ada beberapa orang yang mengancamku seperti ini setiap bulan. Tapi coba tebak, mereka yang mengancamku tidak lagi tahu di mana mereka meninggal. Tapi coba tebak, mereka yang mengancamku tidak lagi tahu di mana mereka meninggal. Tapi aku masih baik-baik saja." Serval mencibir, matanya penuh kilatan dingin. Kamu dapat memilih untuk percaya diri. Atau kamu dapat memilih untuk tidak mempercayai kata-kataku. Tapi fakta akan membuktikan kebodohanmu. Harvey York cemberut dan berkata dengan ringan. Lebih baik mengatakannya daripada menyanyikannya. Hebat. Sangat menakutkan. Apakah kamu hanya ingin berbicara omong kosong di sini? Orang yang terlalu banyak omong kosong, hanya bisa berarti bahwa dia adalah orang yang bersalah. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Serval berubah, dan kemudian dia berkata dengan dingin. Ayo, lumpuhkan dia. Aku ingin, semua tulangnya dipatahkan dalam sekejap. Mengikuti perintahnya, 18 biksu menyebar ke segala arah secara bersamaan. 4 biksu iblis sekte bumi juga mengembuskan napas dingin dan mendekat sedikit demi sedikit. Harvey York melihat adegan ini dengan ekspresi lucu di wajahnya. Kalian tidak cukup untuk berhadapan denganku sama sekali. Kenapa aku merasa, kamu sedikit takut padaku? Jika kamu ingin aku memberitahumu, jangan bicara omong kosong, ayo kalian bisa maju bersama. Termasuk kamu. Saat berbicara, dia menunjuk Serval. Penghinaan dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Kamu tidak pantas membiarkanku mengambil tindakan. Serval mencibir, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Serang. Saat suaranya jatuh, 18 biksu berdiri seperti patung, tubuh mereka berwarna seperti emas, dan pertahanan fisik mereka menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Mereka memblokir jalan Harvey York dari segala arah. Melihat adegan ini, Harvey York berkata dengan sedikit minat. 18 patung perunggu Shaolin. Palsu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, keempat biksu iblis sudah menghentakkan kaki mereka. Mereka melesat ke arah Harvey York. Duar! Asap hitam menutupi tempat Harvey York berdiri sebelumnya. Bau amis yang tak terbayangkan tercium di udara dan membuat orang ingin muntah.